Ya puji nama Tuhan saudara, shalom. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita sore hari ini. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Penyertaan-Mu dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sore hari ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau kuasai ruangan ini dengan atmosfer surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita untuk Tuhan sore hari ini. Selalu ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang
Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ketika kami pulang, kami mulai kemenangan dan dahsyat daripada-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Ya Rama Shika. Ya Rama Shika. Mari sama-sama saudara untuk bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam bersama aku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Judi hadapan-Mu, haleluya. Aku kan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu yang luput dari raya kasih-Mu yang mulia. Kami puja pujian Jemaat kami dinaikkan pujian ini dengan hatiku. Imam bersama Allah, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di dalam Kau Yesus yang menaklukkan hidup kami Tuhan. Amin. Satu yang luput dari raya kasih-Mu yang mulia. Kami puji pujian Bapa kemuliaan.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan kami nyatakan bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan kami Bapa. Dan kami siap melompat memuji memuliakan nama-Mu. Bagi setiap saudara siap bersuka cita bersama-sama, katakan amin. Kau
segala pujian. Mari saudara, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kau sungguh baik bagi kami. Kami percaya dan terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika kami percaya, ketika kami hidup suci, ketika kami hidup kudus di hadapan-Mu, janji-Mu ya dan amin. Kau Allah yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bangga padamu Bapa yang baik. Ini kami umat-Mu Tuhan, yang sudah memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Saatnya Engkau berbicara bagi setiap kami lewat firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah. Kami siap diubahkan, kami siap menjadi baru. Disenangkanlah Tuhan oleh hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudaraku, silakan duduk. Apa kabar? Luar biasa. Selalu luar biasa apapun yang terjadi, betul saudara. Apapun makanannya, minumannya tetap testosteron. Tapi saya bukan kerja di pabrik testosteron, saudara ya. Nah saudara, selamat hari Natal, selamat tahun baru saudara. Puji Tuhan, kita sudah melewati 2020 dengan tahun yang begitu berat. Betul saudara? Saya bukan bilang amin ya, tapi betul ya. Sungguh berat sekali. Kita sudah masuk di Januari 2021 yang akan segera kita akhiri saudara. Apakah hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun lalu? Belum tentu. Tetapi bagi setiap orang percaya, janji Tuhan iya dan amin. Dia tidak pernah terus-menerus meninggalkan kita. Amin. Betul ada masalah saudara, betul ada persoalan, betul kemarin begitu mengerikannya kasus COVID-19 itu saudara. Tetapi percayalah, ketika kita menang atas dosa, janjinya ya dan amin. Ini yang penting saudara. Berarti Pak, janji Tuhan itu tidak begitu saja turun. Ya, saya mau pastikan supaya saudara tidak kecewa. Jangan pernah berpikir ketika kita ikut Tuhan maka semua janjinya itu kita penuhi ya, terpenuhi saudaraku digenapi. Sementara kita tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Enggak bakalan saudara. Nah, tema di bulan Januari ini di gereja ini kemenangan atas dosa. Saudara, saya mau kasih tahu. Ada satu pemikiran di orang Kristen bahwa kita ini sudah menang atas dosa ketika Yesus mati di kayu salib. Itu salah apa salah? Apa betul saudara? Salah apa salah, betul apa betul? Betul saudara. Mungkin saudara takut jawabnya ya. Betul. Tetapi perhatikan baik-baik, betul kita sudah menang, Yesus sudah menang atas dosa. Dan kita dibebaskan dari maut, dari dosa.
Tetapi ketika kita tetap hidup dan kita masih ada di dunia ini, maka kita akan terus berhadapan dengan dosa. Betul, saudara? Dosa itu akan terus ada dimanapun kita berada, saudara. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa? Ini yang menjadi pertanyaan, saudara. Saudara, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa manusia pertama ketika iblis yang menyerupai apa, saudaraku? Ular ya. Dia datang, dia mempengaruhi saudara, dia hasut, lalu jadilah dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Hari-hari ini pun berapa banyak orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa karena dia tidak bisa melawan iblis. Kita tidak bisa menang atas dosa. Kita tahu apa kerja daripada iblis. Setiap kita yang jatuh ke dalam dosa, saudaraku, itu adalah karya daripada iblis. Tetapi pernah sekali waktu iblis sedang ada di surga bersama dengan Tuhan, dan iblis minta mundur jadi iblis, saudara. Dia bilang, Tuhan, saya mundurlah jadi iblis. Dia bilang, kenapa mundur, kata Tuhan? Ya, karena manusia sudah lebih jahat dari aku. Nah, kalau kita ini kan selalu bilang, kenapa kamu jatuh dalam dosa? Iblis. Kan begitu, saudara ya. Kenapa kamu tidak bisa menang atas dosa? Godaannya berat, bro. Setannya berat, bro. Saudara, ada yang pernah jatuh ke dalam dosa? Tidak pernah. Semua pernah. Keren-keren ini umat di tempat ini. Semuanya tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Saya mau tanya, dosa itu enak gak sih? Enak, saudara. Benar. Saya kasih tahu, dosa itu nikmat. Tak senikmat kebenaran. Mau tahu rasanya dosa? Pulang dari sini, lakukan. Mau lakukan? Kalau nikmat tak bolehlah. Ampuni umatmu di tempat ini, bukan saya. Saudara, saya mau kasih tahu satu ayat yang penting sekali buat kita belajar ya. Bagaimana kita bisa mengalahkan? Nah, saya mau kasih tahu sekali lagi, saudara. Perhatikan baik-baik ya, supaya kita bisa masuk dalam pembahasan nanti ini, kita bisa memahami, mengerti. Ketika kita melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan, peranan iblis itu sungguh luar biasa. Dia yang masuk di dalam hati pikiran kita, saudara, yang mempengaruhi kita, mengajari kita, menghasut kita, supaya kita lakukan. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya kita punya dua pilihan, saudara. Melakukan apa? Tidak. Nah, mari kita buka, saudara. Saya mau belajar tentang ayat ini. Saya suka sekali ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 8, saudara ya. Saya coba untuk menyampaikannya dengan sangat sederhana, sebab saya memang tidak terlalu suka menyampaikan khotbah yang terlalu berilmu tinggi begitu, sebab ilmu saya belum tinggi pula, saudara ya. Jadi saya ambil yang sederhana saja. Nah, saudara, kita belajar satu ayat saja pada sore hari ini. Bagaimana supaya kita bisa menang atas dosa? Bagaimana kita supaya bisa menang dari kuasa iblis, dari jeratan iblis, dari hasutan dia, saudaraku, yang mencoba terus-menerus
mempengaruhi kita untuk melakukan apa yang jahat. Dan dia bukan hanya sekedar, perhatikan ini penting sekali. Iblis bukan hanya sekedar menghasut dan mempengaruhi kita untuk kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, untuk kita melakukan dosa di mata Tuhan. Bukan hanya sampai di situ, tapi iblis mau sampai kita hancur. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan ini di 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama satu ayat saja. Sudah ketemu ayatnya? Sudah? Ya, sudah ada di depan ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Nah, kita baca sekali lagi dengan suara yang kencang supaya iblisnya takut. Sebentar, kenapa iblis harus takut? Apakah iblis ada di dalam sini sekarang? Nggak ada ya? Iblis tidak ada di gereja? Nggak ada. Oma, nggak ada iblis di gereja. Oh, saya mau kasih tahu Oma terlambat dengar cerita. Oh, iblis yang paling banyak di gereja sekarang, Oma. Bukan di luar iblis tahu dia tidak banyak yang bisa dia kerjakan. Tapi di gereja banyak sekali iblis, saudara. Termasuk di sini. Nah, saudara ya. Kita baca sekali lagi. Siapa Oma? Oh, saya pikir Oma bilang pendeta ya. Saya mau panggil Oma untuk di sini. Saya mau tumpang tangan. Tumpang tangan tidak cukup, tumpang kaki. 3, 2, 1. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Ya, Petrus mengingatkan ini supaya kita sadar, kita berjaga-jaga bahwa kita punya lawan, saudaraku. Betul, kita sudah menang. Yesus sudah menang atas dosa di kayu salib, dan dosa kita sudah dihapuskan, saudaraku. Hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta itu pulih, itu baik kembali. Tetapi setiap hari, saudaraku, saya mau kasih tahu, kita berhadapan dengan dosa. Setiap hari kita berhadapan dengan si jahat. Tidak ada hari, detik dalam hidup saudara dan saya, kita tidak berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat kita berdosa. Setiap detik, bukan hanya setiap minggu, apalagi setiap bulan. Nah, apa yang harus kita pahami dari ayat ini, saudara? Supaya kita bisa menang melawan iblis yang terus menghasut kita untuk kita melakukan dosa, untuk merusak kita, bahkan lebih tinggi lagi menghancurkan kita, sehingga kita bisa meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah nomor 2, nomor kesekian kali, saudara. Inilah kerja daripada si jahat. Inilah yang membuat kita selalu, saudaraku, melakukan apa yang tidak berkenan. Sekali lagi pertanyaannya, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini, apa yang kita lakukan? Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa yang kita harus renungkan dari ayat ini. Yang pertama, garis bawahi, kalau saudara punya Alkitab elektronik, jangan saudara garis bawahi pakai pisau ya. Nanti saudara minta ganti HP sama Pak Jeffrey, repot nantinya. Nah, saudara, yang kata yang pertama yang harus kita pahami, kita mengerti di sini adalah kata sadarlah. Saudara, saya mau kasih tahu,
Bapak tadi melayani Tuhan. Ada tadi pemain yang namanya drum. Saya khotbah sekarang di sini. Siapapun yang melayani, saudara yang berdoa, saudara yang setiap hari Minggu ke gereja, bahkan yang terus beribadah, satu pertanyaan saya sore hari ini yang perlu saudara harus renungkan. Sadarlah bahwa saudara dan saya punya lawan, punya musuh yang namanya dosa. Amin. Yang namanya iblis yang mempengaruhi kita untuk melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir ketika saudara sudah melayani, ketika saudara sudah memberkati gereja, atau bahkan saudara mungkin sudah bangun satu gereja yang besar sekalipun, lalu iblis tidak akan menyerang saudara, lalu dosa tidak akan datang menggoda saudara. No, saya mau kasih tahu, setiap detik di dalam hidupmu, iblis terus mempengaruhi saudara dan saya untuk melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, yang membuat kita tidak akan bisa menang melawan dosa. Dia tidak suka, saudara. Iblis tidak suka. Dia tidak mau kalau kita bisa menang melawan dosa. Sebab ketika itu kita lakukan, itu artinya, saudaraku, hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Itu artinya, saudaraku, bahwa kita akan bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang hebat, yang luar biasa, saudaraku. Iblis tidak akan mau. Iblis maunya saudara dan saya melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dia mau merusak kembali hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bukan sekedar, saudaraku, mengganggu, no, terus mengajari. Saya bilang mengajari malah, saudara, ya, mengajak, menghasut saudara dan saya untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara perhatikan, dosa bekerja ketika kita mulai menyombongkan siapa kita. Iblis bekerja ketika kita sudah mulai menyombongkan. Mungkin juga saya jatuh ke dalam dosa. Sampai saya S3 pun punya pemikiran begitu. Saya mau kasih tahu saudara, di hadapan Tuhan, ketika saya sombong menyombongkan diri saya siapa, ketika saya tidak pernah sadar bahwa saya ini adalah orang yang lemah, yang perlu tuntunan, kuasa, dan bimbingan Roh Kudus. Bukan karena hebatnya kita khotbah, bukan karena hebatnya kita memberkati gereja, bukan karena hebatnya kita memberkati orang lain. No, bukan. Saya masih bisa jatuh ke dalam dosa. Betul, saudara. Jangan pernah menyombongkan diri, saudara. Coba lihat raja-raja yang dulu begitu hebat di Alkitab. Saudara kenal Raja Saul? Kenal? Saya tidak kenal Raja Saul, tapi saya tahu Raja Saul. Ya, ada Saul tetangganya. Tapi kalau Raja Saul yang di Alkitab tidak kenal, ya Pak, ya. Saudara tahu Raja Saul? Oh, luar biasa di awal, betul Pak Cetri. Lalu saudara tahu Raja Daud? Oh, luar biasa, saudara. Saudara tahu Salomo? Saudara tahu siapa lagi? Siapa yang punya rambut panjang itu digunting hilang? Siapa? Samson dari Betawi. Saudara, mereka bukan orang yang tidak luar biasa hebat dipakai Allah. Daud itu orang yang berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Sama seperti Yesus pun berkenan di hadapan Allah. Bedanya, Yesus tidak pernah jatuh ke dalam dosa.
Tapi Daud, dia manusia, dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Itu orang-orang yang luar biasa. Tetapi pada sore hari ini, saudaraku, firman ini mengajarkan, sadarlah. Betul, Yesus sudah menang atas dosa. Betul, hubungan kita dengan Allah Bapa sudah baik, sudah pulih kembali. Tapi setiap hari, saudaraku, bahkan saya perbaiki, setiap detik di dalam hidup kita, kita berhadapan dengan si jahat, iblis, yang terus menerus mencoba menghasut saudara dan saya untuk melakukan apa yang jahat. Nah, saudaraku, kesadaran inilah yang banyak tidak dimiliki orang Kristen, sehingga dia tidak bisa mengalahkan iblis, sehingga dia tidak bisa menahan atas dosa. Sekali lagi, dosa bekerja ketika saudara berpikir saudara orang yang hebat melawan dosa. Iblis bekerja ketika saudara berpikir bahwa engkau adalah orang yang terhebat di gereja ini. Sadarlah. Amin. Amin. Sadarlah. Sadarlah. Saudara, dosa ada di mana-mana loh. Benar apa benar? Benar. Benar loh, saudara. Iblis pun ada di mana-mana loh, Bapak Ibu. Saya malah mungkin, apa mungkin ya iblis yang tinggal di hati kita Tuhan enggak? Oh, mana mungkin, Pak? Enggak mungkin iblis ada dalam hatiku. Aku orang percaya, Pak. Loh, ya apa, Pak? Yesus sudah mati di kayu salib. Enggak, iya loh, Pak, katanya begitu, saudara. Nih, ketika engkau berpikir demikian, hati-hati, saudara. Disitulah iblis bekerja, menjatuhkan saudara dan saya. Tidak ada yang kebal melawan itu. Tidak ada yang kebal terhadap dosa. Sadarlah. Karena ketika saudara sadar, saya ulangi lagi, ini penting. Ketika Bapak dan Ibu dan saya sadar, maka yang kedua pasti Anda lakukan. Apa yang kedua? Yaitu berjaga-jaga. Nah, saudara, kalau berjaga-jaga itu saya coba buka di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu, saudaraku, dikatakan di sana itu tidak tidur semalam, bersiap-siap, sedia, berawas-awas, berhati-hati. Itulah berjaga-jaga. Nah, kalau tadi tentang sadarlah itu, saya sih begini, sadar itu sebenarnya dari dalam kita, saudara ya. Sesuatu yang ada dan harus kita kerjakan oleh kita, saudara. Berjaga-jaga juga oleh kita. Tetapi berjaga-jaga itu bicara tentang adanya serangan dari luar. Kalau sadarlah itu sesuatu yang kita akan keluarkan dari dalam. Kalau berjaga-jaga itu kita sadar, kita tahu, oh ini pasti ada nih serangan dari luar. Makanya kita harus berjaga-jaga, dikatakan bersiap-siap, tidak tidur semalam, katanya saudara di situ ya. Ini dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi sebagai orang Kristen, kalau saudara sudah sadar bahwa kita menghadapi si jahat, kita terus diperhadapkan dengan dosa, supaya kita bisa menang atas dosa itu, maka kita harus berjaga-jaga terhadap si jahat itu yang mencoba terus mempengaruhi kita untuk melakukan apa yang jahat tadi, untuk melakukan dosa tadi.
Sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi sebaliknya kita menang atas dosa. Saudara, dalam Matius 26 ayat 41, saya percaya ayat ini pasti kita sudah sering sekali mendengarnya. Ya, coba satu orang dibacakan, anak muda. Matius 6 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Ini memang khotbah di masa-masa pandemi ini, jujur loh saudara, dan nyaman juga sih. Tapi saya diundang Pak Lim, Pak Jeffrey nggak datang, nggak enak juga. Bukan enak pada Pak Jeffrey. Agak-agak rohani loh Bapak itu. Agak rohani. Emang pendeta nggak bisa agak-agak rohani? Pak, saya mau tanya, pendeta bisa nggak agak-agak rohani? Harus. Kebanyakan pendeta agak-agak rohani. Kalau agak-agak rohani, nggak rohani loh sudah. Ini pendeta, siapa pendeta gitu ya? Nah, saudara, ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jelas ya? Berjaga-jagalah dan berdoa. Lanjut. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, saudara perhatikan. Kita tahu cerita ini adalah cerita ketika Yesus ada di mana, saudara? Di bukit. Bukan dicobai. Yesus ada di Getsemani. Dia mengajak 3 muridnya. Siapa saja? Simon Ya, Petrus. Simon Petrus penulis surat ini, saudara. Lalu siapa lagi? Yakobus dan Yohanes. Nanti dicari ayatnya ya. Saya juga lupa loh. Jadi saudara, kalau saya kasih tahu enak aja saudara. Saudara cari juga sendiri ya. Nah, ketika itu Yesus ingin ditemani, kira-kira begitu ya. Hatiku sangat apa dikatakan? Pedih dan gentar. Dia perlu dukungan murid-muridnya. Nah, kira-kira begitulah singkat ceritanya ya. Lalu ketika Yesus datang 1, 2, 3 kali, turun apa? Iki opo rek? Nah, ayat ini, firman ini keluar dari Yesus. Dan inilah yang dituliskan oleh Petrus. Dia mengingat betul apa yang dikatakan Yesus waktu itu. Sebab ini hal yang penting. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, saudara, setelah kita sadar, maka saya percaya sebagai orang Kristen, maka kita akan berjaga-jaga dan berdoa. Jadi saudaraku, doa ini adalah salah satu benteng kita, sarana kita untuk berjaga-jaga. Karena itu, saudaraku, saya mau kasih tahu, jangan pernah malas berdoa. Jangan hanya berdoa ketika kita ada di gereja, saudara. Oh enggak Pak, keluarga kami itu keluarga yang betul-betul rohani. Oh iya tante, iya benar. Kenapa? Kami selalu bersama-sama keluarga ini 3 kali sehari kami berdoa. Oh puji Tuhan, haleluya, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, kata sang pendeta. Lalu sang pendeta tanya, berapa lama jam-jam doa 3 kali itu? Oh Pak, kata si tante, kami berdoa tidak perlu lama-lama, tapi kan yang penting itu adalah hati kami. Oh betul. Kapan berdoanya? Pagi ketika sarapan, makan siang, dan makan malam. Oh haleluya Tuhan, tak cabut pernyataan tadi, kata sang pendeta.
Saudaraku, saya membawa cerita ini dengan sedikit buyur. Tapi banyak orang Kristen yang berdoa hanya ketika dia di gereja. Iya. Saya mau kasih tahu saudara, saya dan istri berdoa pagi, saya dan istri berdoa sendiri. Apakah iblis takut? Apakah iblis menjauh dari kami? Saya mau kasih tahu dan bersaksi di hadapan saudara, tidak. Apalagi saudara tidak berdoa. Paham? Bisa mengerti sampai di sini? Bagaimana saudara mau melawan dosa? Bagaimana saudara mau menang atas dosa? Saudara gak pernah berdoa. Petrus sadar betul, berjaga-jaga dan berdoa itu dua kata yang tidak terpisahkan. Atau saudara, kalau saudara memang merasa, waduh, kenapa saya datang ibadah pada sore hari ini? Ya monggo lah ya. Saya mau kasih tahu, omong kosong. Ketika orang Kristen mengatakan dia sadar ada iblis, ada dosa yang mengikuti dia, dan dia berjaga-jaga, tetapi kita tanya, jam doamu gimana? Maaf Pak, maaf Ibu, saya sibuk bekerja, saya hampir tidak punya waktu untuk berdoa. Banyakkah orang Kristen seperti itu? Banyak. Saya mau kasih tahu, kalau itu Anda lakukan, Anda sedang tidak berjaga-jaga. Pak, Ibu, ketika pun kita berdoa, ketika pun kita melayani Tuhan, ketika pun kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, ketika kita memberkati gereja, ketika kita memberkati hamba-hamba Tuhan, ketika kita bahkan membangun satu gereja pun, saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara tidak punya jam doa, saudara tidak akan pernah menang atas dosa. Karena itu mulai hari ini saudara, saya mau sampaikan kepada saudara dan saya, jangan tinggalkan doa. Banyak masalah. Oh saudara, masalah itu sering membuat orang tidak berdoa, betul tak? Iya. Betul? Iya. Betul. Tapi kira-kira terbalik nggak dunia kalau begitu saudara? Ketika masalah ada, harusnya kita semakin kenceng nggak berdoa? Ya, tetapi nyatanya ketika masalah itu datang, malas orang berdoa Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu saudara, bagaimana Tuhan mau menolong kita. Sama dengan ketika kita mau menang, Tuhan aku mau setiap hari aku menang atas dosa. Tuhan aku mau, aku bisa sanggup melawan si iblis. Loh, saudaraku, lalu Tuhan tanya, Mas, doamu pi? Kalau ada pertanyaan, Mas doamu pi? Itu dari Tuhan enggak? Dari Tuhan. Kalau ada orang bernubuat, Tuhan berbicara kepada saya waktu itu, saya lagi berdoa, saya sampai sujud-sujud, menyembah, kepala saya hantuk-hantukan begini kayak orang Israel itu di tembok hadapan begitu ya. Lalu Tuhan berbicara, Mas maumu apa? Gitu. Kira-kira itu dari Tuhan enggak? Saudara, sekarang ini kan lagi sering nih nubuatan, betul enggak? Ya kadang-kadang antara nubuat dengan nubuat itu beda tipis. Beti, ya enggak lah, Tuhan tuh enggak pernah manggil orang, Mas, kiri Mas, sampean mau tuku apa? Enggak pernah begitu juga gitu ya. Saudara, Tuhan akan lihat jam doamu. Saya bicara satu hal saja dari jam doa ya, karena memang firman ini bicara tentang hubungan antara berjaga-jaga dengan berdoa. Pak, saya ini lagi masalah pekerjaan sekarang Pak.
banyak tagihan yang mandek karena COVID. Oh iya, terus bagaimana? Iya, saya pulang jam 10 malam Pak, enggak sempat berdoa. Jangan pernah berharap jalan Tuhan bukakan. Tuhan buka jalan, tetapi itu seret itu. Itu bahasa Korea ya Pak. Dan percayalah, saya mau memastikan sekali lagi saudaraku, saya bukan sedang menjudge saudara, bukan sedang menghakimi saudara dan saya, tetapi ketika kita malas berdoa, sulit saudara untuk bisa melawan si iblis. Sulit saudara untuk bisa menang atas dosa. Dosa itu kuasanya ngeri loh saudara. Iblis itu kuasanya hebat loh saudara. Anda percaya nih, kalau saudara punya masalah, pergi loh ke Gunung Kawi. Benar saudara. Ke Gunung Kawi itu 1 hari tuntas loh, 2 hari tuntas. Loh benar loh saudara. Kalau kita sama Tuhan, wah, menderita sih. Tobat tuh nak, tobat. Oh, setelah tobat mungkin belum, kita masih lama juga mungkin harus menunggu jawaban Tuhan. Tapi saya sedang tidak mengajari saudara pergi ke Gunung Kawi dulu ya. Saya cuma mau kasih tahu bahwa hebat juga kuasanya iblis itu. Karena itu saudara, sadar, berjaga-jaga dengan Amin. Amin. Nah sekarang saya mau tanya nih, jam doa saudara bagaimana nih di rumah? Sudah ada doa bersama keluarga? Ada? Ada. Puji Tuhan, haleluya. Doa pribadi, doa suami istri, doa dengan anak-anak. Kalau memang tidak bisa setiap hari, tidak apa-apa loh saudara. Mungkin 2 hari sekali, mungkin 3 hari. Bahkan ketika pertama pun 1 minggu sekali, gak ada masalah loh saudara. Lalu waktunya Pak, kami tidak bisa 5 jam doa. Aduh, 5 jam? Sing nyuruh 5 jam itu siapa? Loh, kalau di dalam firman itu ketika Yesus di Getsemani itu kan Pak 1 jam. 1 jam sekali berdoa. Kalau 3 kali 3 jam Pak, kami tidak kuat. Oh iya. Saudara, tidak ada, saudara di dalam ibadah, di dalam doa keluarga, saudara mulai dulu dari 5 menit. Tidak apa-apa saudara. Baru mulai dengan 5, 10, 15, 20. Dan itu nanti akan terus bertambah, Tuhan akan memperlengkapi saudara. Jadi jangan ada alasan saudara, saya tidak bisa berdoa, istri saya tidak bisa memuji, saya tidak bisa bersuara ketika puji-pujian, tapi kalau marah suara saya kencang, kata sang bapak. Loh ada yang begitu Pak? Ada, kalau puji-pujian itu tidak bisa keluar saudaraku. Tapi kalau mulai marah nih ya, dan mulai dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada suami, kepada istri dan anak-anak, dia ingat semua itu. Apalagi yang namanya dari mana tuh? Dari kebun binatang itu. Loh kalau orang Batak tuh, kalau ada orang Batak di sini. Ada. Oh haleluya. Iya. Jadi saya mau bahasa Korea dulu ya. Setabi itu dah. Itu bahasa Korea. Bahasa Jawa tidak akan ada itu. Betul. Kami karena satu daerah itu kami tahu itu bahasa Korea. Setabi itu dah. Orang Batak itu kalau marah manis loh saudara. Manis, nis. Tapi bukan Anies Baswedan ya. Manis. Manisnya apa? Itu yang dari kebun binatang bisa pindah loh saudara. Tapi ketika disuruh memuji Tuhan, gak kedengar suaranya saudaraku. Ini terpaksa saya buka itu. Suaranya gak bisa keluar. Tapi ketika dia marah dan memaki-maki istri dan anak-anaknya bisa keluar semua saudara. Jadi jangan pernah tinggalkan jam doa saudara. Amin. Amin. Kalau yang belum berdoa, mulailah berdoa.
mulailah berdoa dan saudara akan melihat bagaimana hal-hal yang luar biasa dan saudara akan menang melawan. Amin. Dan yang ketiga yang terakhir saudara ya. Saya ulangi baca, saudara perhatikan ya. Kembali ke ayat tadi 1 Petrus 5 ayat 8, perhatikan baik-baik. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu poin 1 dan 2 ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara harus garis bawahi, tebalkan kata mencari orang yang dapat ditelannya. Oh, saudara, firman ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Saya tahu firman semua luar biasa, tetapi ini hebat, dahsyat, luar biasa. Firman ini mengingatkan bahwa si iblis, si jahat itu, yang di sini dia disamakan seperti apa dikatakan? Singa yang mengaum-ngaum itu rupanya tidak bisa memangsa semua loh saudara. Tidak bisa. Dia hanya bisa memangsa orang yang dapat ditelannya. Pertanyaannya adalah, singkat saja saudaraku, saudara mau tidak ditelan? Tidak. Nah, kalau tidak mau, jangan buka celah. Itulah yang ketiga. Jangan buka celah bagi dosa. Amin. Loh, saudara, aminnya kenceng, melawannya setengah mati. Saya mau kasih tahu, saya selalu bicara tentang diri saya. Berat saudara, saya tahu melawan dosa itu gak gampang. Betul? Pak, betul Pak? Betul? Apalagi saya yang ganteng-ganteng gini saudara. Kenapa Pak? Percaya. Saudara, saya bonyohan saudara. Hancur, curcur, lebur saudara. Saya mau kasih tahu, di hadapan Tuhan saya akui, tidak mudah. Dia mau merusak, menghancurkan saya dan keluarga saya. Itulah dosa. Itulah iblis. Itulah yang selalu mencoba mengajari, menghasut saya untuk melakukan hal yang jahat. Waktu itu celah saya buka. Artinya saya sedang memasukkan diri saya ini menjadi kelompok orang yang dapat di. Karena itu Bapak Ibu, yuk korupsi waktu di kantor itu benar apa tidak benar ya? Tidak benar. Pakai uang perusahaan itu benar atau tidak ya? Tidak. Ketika kita punya masalah, saudara, anak sakit, beras tidak ada, uang sekolah harus bayar meskipun sekarang daring katanya kan gitu ya. Tetap bayar toh. Uang nggak ada, kita lagi pegang uang setoran. Saudara, di AW-AW, betul nggak? Betul. Ini fakta saja kok saudara. Saya mau kasih tahu saudara, begitu gampangnya kita melakukan dosa. Di AW-AW saudara, nggak apa-apa. Kan kamu bisa pakai yang itu dulu. Nanti tagihan besok kamu pakai tutup untuk menyetorkan untuk hari ini. Sudah mulai masuk godaan siapa saudara? Setan. Setan, iblis tadi. Akhirnya kita lakukan, iya ya, ada apa-apa. Lakukan.
Padahal itu sudah tahu dosa. Tapi kita buka celah, saudaraku. Kita mau masuk dalam dialog. Dialog tanda kutip, kita sedang tidak berbicara gitu ya. Kita buka celah. Nah, artinya, saudara, yuk, ini penting banget. Tapi simple banget, tapi sulit banget melakukannya, saudara. Ketika kita tahu itu dosa, ketika kita tahu itu tidak benar di hadapan Allah, pertanyaannya nih saudaraku, mau nggak kita untuk mengatakan tidak? Tidak terhadap dosa. Ini yang sulit, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai orang yang sudah sekolah teologi, saya menghadapi ini, saudara. Saya tahu itu dosa, saya buka celah, masuk dah itu iblis. Jadilah kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Karena saya buka celah. Saya lupa ayat ini. Pak, Bu, gak semua orang yang bisa ditelannya. Iblis itu hanya bisa yang disamakan dengan singa itu. Dia hanya menelan orang yang mau. Kalau kita tidak mau, maka katakan no, tidak pada dosa. Jangan seperti Demokrat lah. Maaf ini kalau ada orang Demokrat tuh ya. Katakan tidak pada korupsi. Tetapi di penjara banyak dari Partai Demokrat. Maaf loh ya saudara, ini saya bukan saya mencontohkan aja. Mungkin ada pengurus atau ketua Demokrat cabang Sidoarjo di sini. Tapi saudara terang, dari Partai Demokrat. Oh mata-mata. Oh, tidak apa-apa. Kalau cuma mata-mata nanti saya tutup-tutup. Saudara perhatikan, segampang itu kan ngomongnya, betul nggak? Katakan no pada dosa, katakan no pada korupsi, katakan no pada memaki-maki orang, katakan no pada selingkuh. Loh, saudaraku, saya tahu soal selingkuh itu enaknya luar biasa. Nasihat. Rupanya ada yang lebih hebat dari saya. Loh, saya mau kasih tahu loh saudara, beratnya saudara melawan itu. Berat melawan itu saudara. Tetapi karena saya buka selalu di awalnya, saya mau kasih tahu setiap dosa itu sebenarnya tidak akan bisa menguasai saudara. Si iblis itu tidak akan bisa menelan kita. Kalau sejak dari awal kita tahu itu dosa, tidak kita layani, tidak kita ladeni, tidak kita kerjakan. Korupsi tidak boleh, jangan lakukan. Berkata bohong tidak boleh, jangan lakukan. Berbuatlah jujur. Kan begitu saudara, memberkati orang itu adalah hal yang baik. Nah saudara, ini ayat terakhir coba dibuka di dalam Kejadian 4 ayat 7. Coba. Nah, coba kita perhatikan ini saudara ya. Kejadian 4 ayat 7. Nah, saya bacakan, perhatikan saudara. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, nih loh saudara ya, saya tidak main-main, dosa itu ada di mana-mana loh. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Nih, ayat terakhirnya, kalimat terakhir nih harus kita lakukan nih saudara. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya saudara, jangan buka celah. Ketika kita tahu itu dosa, maka kita harus berkuasa atasnya. No dalam nama Yesus. Amin. Bukan yes dalam nama iblis. Saudara, hati-hati. Hati-hati.
Ya, sekali lagi saudaraku, tahu kan cerita ini cerita tentang apa? Kain dan Habel. Ya, Kain dan Persembahannya ya, persembahan Kain dan Habel. persembahan Kain dan Habel Habel. Persembahan Kain tidak diterima, Habel terima. diterima. Atau banyak, dia ada di mana-mana. Ia sangat menggoda engkau. Itu sebabnya saya katakan tadi, iblis itu kalau dalam soal menggoda luar biasa. Tidak pernah digoda sih Bapak. Anak-anak muda pernah digoda enggak nih? Oh sering Pak, apalagi anak-anak muda sekarang dengan internet yang luar biasa sering digoda enggak? Jangankan anak muda, bapak-bapak juga sering, betul enggak bapak-bapak? Iya. Ampuni kami Tuhan. Betul loh ini. Dosa ada di depan pintu. Nah, saudara jangan saudara cari-cari nanti buka di sini pintu itu cuma cari di mana itu dosa gitu ya. Enggak, perasa ini mengandung bahwa dosa itu ada di mana-mana. Kalau kita tidak hati-hati, dosa itu ada di mana-mana, saudara. Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan akhiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Worship leader bisa ke depan. Saya minta dibawakan satu pujian. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Bisa? Ya. Saudaraku, tahun 2021 betul bukan tahun yang mudah bagi kita, meskipun kita sudah melewati tahun 2020. Banyak harapan kita di tahun 2021. Janji Tuhan ya dan amin. Tahun ini engkau dan saya akan menjadi umat yang berkemenangan. Percayalah, Dia pasti buka jalan atas masalah saudara. Pasti buka jalan. Kamu hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan
baik kita hadapi. Hari-hari yang berat yang terjadi. Mungkin engkau sedang mengalami masalah persoalan. Mungkin engkau bermasalah di usahamu. Bahkan mungkin engkau pun saat ini sedang terancam ter-PHK karena situasi yang berat. Mungkin hubunganmu suami istri saat ini sedang tidak harmonis. Mungkin kesehatanmu saat ini sedang tidak baik. Engkau sudah berdoa berulang-ulang kepada Tuhan, tetapi sakit itu belum Tuhan angkat. Mungkin hari ini engkau melihat anakmu belum berubah. Sudahkah kita hidup suci? Sudahkah kita hidup kudus di hadapannya? Sudahkah kita menyadari bahwa kita punya lawan yang namanya iblis, yang terus mempengaruhi kita untuk mengajak kita melakukan dosa? Sudahkah kita berjaga-jaga dengan berdoa? Atau kita malah malas berdoa? Kita lupakan jam-jam doa kita. Kita lebih banyak, saudaraku, mengeluh dan mengeluh. Atau bahkan kita membuka celah bagi iblis. Ambil waktu 2 menit. Berbicaralah kepada Tuhan, saudara. Katakan isi hatimu. Jangan lihat kanan kirimu. Berbicara secara pribadi pada Tuhan. Dia Allah yang mengasihimu. Dia Allah yang menantikanmu. Engkau datang berbicara kepada-Nya. Mari buka kedua tangan saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ini umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa hati kami yang hancur Tuhan. Kami sering melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami bahkan sering melakukan dosa. Kami tidak sanggup melawan kuasa si iblis. Kami tidak menang atas dosa. Tapi pada sore hari ini, hamba-Mu percaya Roh Kudus menuntun umat-Mu di tempat ini. Engkau menjamah hati setiap umat-Mu di tempat ini, Bapa yang baik. Apapun masalah persoalan hidup mereka, firman-Mu ya dan amin. Mereka akan mencari umat yang berkemenangan. Mereka akan menjadi umat yang diberkati. Karena mereka cinta melakukan kehendak Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Mampukan umat-Mu di tempat ini untuk terus melakukan apa yang benar. Mampukan umat-Mu di tempat ini untuk terus mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun umat-Mu di tempat ini memberkati, mengingatkan mereka akan firman kebenaran Tuhan,
sehingga mereka menyadari, berjaga-jaga dan tidak membuka celah kepada iblis. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun persoalan mereka, Engkau lebih tahu daripada mereka apa yang mereka perlukan. Karena itu di dalam nama-Mu yang penuh dengan kuasa, hamba-Mu mohonkan berkat anugerah dan kebaikan Tuhan. Turunlah atas umat-Mu di tempat ini, memberkati mereka, menjawab persoalan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Tangan diturunkan. Kami berdoa buat gereja ini ya Tuhan. Kami berdoa buat gembala di tempat ini Pak Jeffrey Lim, juga ibu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka untuk menggembalakan di tempat ini. Gereja ini akan menjadi gereja yang besar, gereja yang senantiasa menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus yang terus menuntun kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami percaya Tuhan firman-Mu menguatkan setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami terus selalu berjaga-jaga Bapa. Engkau berkati Tuhan Pastor Johnson Tuhan dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk luar biasa kemuliaan nama-Mu. Dimanapun berada Tuhan Kau memproteksi hamba-Mu ini Tuhan beserta seluruh keluarganya Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya, dan dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar ini memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberlakukan PSBB seluruh Jawa, worship adoration ditiadakan. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi sekretariat gereja. Ibadah Raya Minggu 7 Februari 2021 dengan pembicara Pastor Fernando Luntang dari Sidoarjo. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus mujizat. Demikianlah BAS News minggu ini. Terima kasih atas kehadiran saudara. Sampai jumpa lagi dalam ibadah Apostol berikutnya. Grace to you and Jesus bless you. Ya, terima kasih Pastor Johnson sudah setia melayani kami tempat ini.
Berhubung PPKM diperpanjang, kita masih meniadakan doa malam. Jadi karena jam 7 harus sudah off ya, jadi kita meniadakan doa malam untuk sementara untuk berjaga-jaga saudara. Ya. Terus persiapan kita akan retret di Taman Dayu itu kurang lebih sekitar April ya. April ketika Jumat Agung ya. Jadi jemaat untuk mempersiapkan diri untuk konsumsi saja karena kita villanya kita sudah dapat free. Terus untuk angkutannya nanti sudah kita tanggulangi, hanya sisa konsumsi. Ya ini kesempatan jauh-jauh hari direncanakan jadi bisa menabung ya. Jadi bisa menabung, kita berangkat sekitar Kamis siang nanti pulang Jumat sore. Ya, kita tetap di villa Taman Dayu yang kemarin tidak jadi ya. Nah, saya undang Celeni dengan Ibu Endah maju ke depan. Kita sama-sama berdoa untuk beliaunya. Kita bangkit berdiri, saudara. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita nyanyikan sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya undang Ibu Vera maju ke depan untuk berdoa. Yang umur panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, umurnya serta mulia. Coba balik, lihat. Berhubung pandemi tidak ada tiup lilin. Ya, hambanya Ibu Vera berdoa supaya sehat, kuat, panjang umur dan tahan lama. Ya, mari berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat panjang umur yang Tuhan sudah berikan bagi Leni dan juga Oma terkasih Oma Endah Tuhan. Terima kasih bahwa kami semua di sini Tuhan ikut bersukacita atas kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan tambahkan 1 tahun lagi Tuhan bagi saudara-saudara kami di sini. Biarlah Tuhan lewat berkat Tuhan pada hari ini mereka boleh bertambah-tambah kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat imannya Tuhan. Amin. Dan terutama Tuhan terus bertumbuh berkarya bagi kemuliaan nama Bapa. Dan yang terutama hari ini kami belajar tentang dosa. Kami pun semua bersama kedua saudara kami ini juga mau tetap mawas diri, berjaga-jaga atas iblis yang selalu mengintip dan bertumbuh, dan kami katakan tidak untuk dosa, tapi katakan yes untuk perintah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati apa yang menjadi rencana mereka dalam kehidupan keluarga lepas keluarga Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan tutup bungkus mereka Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, jaga Tuhan masuk mereka. Apa yang mereka inginkan Tuhan, kiranya Engkau penuhkan akan semua kebutuhan yang mereka butuhkan sepanjang hidup mereka Tuhan. Dan keluarga mereka tetap dicukupkan oleh Tuhan. Karena mereka akan menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan.
karena tangan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Tuhan atas kedua saudara kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima doanya. Ya, kita tutup ibadah ini. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memberkati daerahku dan kiranya Kami yakin dan percaya bahwa ini semua atas seizin Kau. Jika Bapa ini datang karena kesalahan manusia, ampunilah kami Tuhan. Tetapi karena ini atas seizin Engkau, kami berjalan sesuai dengan kehendak. Engkau juga memberkati juga Pastor Johnson dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya, keluarganya, seluruhnya Engkau proteksi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau memakai Pastor Johnson dimanapun berada, berkat dan mujizat selalu mengikutinya. Dan juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat di tempat ini, Kau juga memberkati mereka sama dengan Engkau memberkati kami. Saat ini kami mengadahkan tangan kami memohon berkat daripada jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai dan berkat daripada cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai dengan Maranatha Yesus datang kedua kali, dan namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita sama-sama katakan amin.